Hai good people, gua mau coba buka kardus Samsung Galaxy A03s dan ngetes tipis smartphone ini. Secara spek cukup basic, bisa dibilang sesuai dengan harganya. Yang gua dapat sekitar 1,7 juta. Untuk varian RAM 4GB dan storage-nya 64GB. Di paket A03s ini, ternyata ada bundling kartu perdana smartphone. Terus ternyata dapat dua, cuma yang satunya dibilang ada paket khusus Samsung gitu. Nah khususnya ini kurang jelas juga sebenarnya kayak gimana cara kartu SIM itu bisa cek dipakai di Samsung atau bukan. Boxnya sendiri sangat basic. Di depan cuma ada foto HP-nya, di sisi ada label Galaxy A03s, dan kardusnya sendiri disegel di dua sudut. Selebihnya sih kosong aja, paling di bagian belakang atau bawah ada keterangan pakai tinta kedelai. Di sisi dalamnya, pertama kita lihat ada kitab garansi aja. Bagusnya udah nggak ada user guide, toh nggak pernah dibaca juga, jadi bisa menghemat kertas. Di bawahnya lagi ada HP, terus masih ada juga charger dan kabelnya. Dan paling bawah ada SIM ejector yang dicantolin di bagian kardusnya ini. Kabelnya udah Type-C juga, terus buat charger cuma 7,8 watt doang. 5 volt 1,55 ampere. Cukup kecewa sih, bahkan untuk level low end juga nggak nyampe 10 watt. Nggak kebayang butuh berapa lama kalau kita charge dari awal sampai penuh. Buat HP-nya seperti HP Samsung pada umumnya, si device dibungkus lagi plastik dengan label ini itu, yang penting-penting enggak. Ternyata nih buat back cover kerasa nggak rata. Di bagian sampingnya kayak naik sedikit. Ini juga sambil update ya karena baru dinyalain juga. Overall kalau dilihat dari jauh gak kelihatan murahnya ya, tapi feel low end bakal tetap kerasa pas dipegang langsung. Bagian atas ada kamera dan earpiece yang cukup lebar. Bagian bawah kalau dari kanan ada 3.5 mm jack, mikrofon, USB Type-C port, dan speaker. Minusnya ini HP kan punya kamera island. Sela-selanya gampang banget tersisipi kotoran. Kayak ini baru aja keluar dari kardus, udah kena serpian-serpian kertas atau kardusnya itu. Ini gue coba ya bandingin sama A50, berarti 3 generasi sebelumnya. Desain was gak terlalu banyak beda, cuma memang dari 2 generasi lalu Samsung udah pindah dari rata-rata aspek rasio 19,5 banding 9 ke 20 banding 9. Makanya HP-HP Samsung dan merek lain juga sih lebih kelihatan tinggi dengan layar yang lebih gede. Terus buat layarnya A03s ini pakai PLS LCD aja. Gua nggak tahu akan kelihatan jelas atau enggak di video. Yang jelas A50 dengan Super AMOLED-nya tetap lebih bagus dong. Bahkan Super AMOLED yang dari generasi 2019-an. Balik ke back cover lagi, biarpun dengan tampang yang kurang fancy, tapi finishing back covernya nggak jadi magnet buat sidik jari. Kalau ketebalan kayaknya memang kalau dibandingin lagi dari beberapa generasi belakang, agak lebih tebal dan beratnya juga nambah. Mungkin karena kapasitas baterainya juga yang bertambah. Pertama kali gak ada yang beda dari device Android pada umumnya. Kayak di awal bisa mindahin aplikasi sama data dari device yang sebelumnya dipakai,
Paling pengalaman gak enaknya pas bagian aplikasi bawaan ya. Jadi di sini bakal langsung kepasang tanpa bisa nolak untuk install. Jadi akhirnya setelah setup awal itu gue coba untuk uninstall satu-satu. Sayangnya ya untuk aplikasi dari Samsung, bukan yang third party, nggak bisa semuanya di uninstall. Maksimal cuma disable aja. Cuma resenya biarpun di awal banget udah di skip semua untuk nambahin akun dan lain-lain, sekarang masih muncul lagi di notif. Mungkin maksudnya ngingetin aja, tapi ya udahlah. Kayaknya memang selalu gitu ya flow-nya. Kalau pas nyalain pertama nggak langsung sign in akun Google dan Samsung. Ngomongin sedikit performanya, biarpun kondisi masih setelan pabrik, dan gua udah coba hapusin sebanyak mungkin aplikasi, scrolling yang terjadi masih kerasa sluggish. Apalagi satu aplikasi nih, TikTok nggak bisa dihapus dari home screen biarpun aplikasinya nggak terinstall. Mungkin soal performa, kekecewaan terbesar gua bukan cuma buat A03s, tapi device lain dan merek lain juga. Soalnya device low-end masa kini kayak nggak punya tenaga yang cukup untuk sekedar hal-hal basic. Jadi mesti banget nambah budget untuk dapetin experience yang nyaman. Nggak kayak di tahun 2016an mungkin lu bisa dapetin device low-end yang performanya memang basic, tapi bisa dapetin experience yang oke di harga yang murah. OS-nya sendiri masih Android 11 dengan One UI versi Core. Jadi bisa dibilang versi light-nya. Fiturnya jadi nggak sebanyak di kelas A yang lebih tinggi, apalagi seri S atau seri Z. Beralih ke sisi kamera, HP ini punya mode zoom 4 kali sampai 10 kali, yang mana cuma digital zoom doang. Intinya foto kayak biasa terus di zoom. Karena setup kameranya juga yang nggak punya mode tele. Dan ini ada beberapa mode lain yang gua nggak akan bahas lebih dalam. Yang cukup menarik, A03s udah punya mode portrait dan bukan murni software, soalnya punya modul depth. Tapi sayangnya ada flow. Buat objek yang punya garis lurus kayak buku nih, hasilnya malah jadi bergelombang. Overall memang hasil sesuai harga, baik di hasil foto sama video. Dalam kondisi low light dalam ruangan, di kondisi low light di dalam ruangan, atau outdoor dengan cahaya yang bagus. Kalau pengen ngejar hasil yang lebih stabil. Kesimpulannya, apakah Samsung Galaxy A03 ini worth it? Buat gua bolehlah. Mengingat harga yang di kisaran 1,7 jutaan yang kita dapat bisa dibilang pantas. Tapi kalau performanya bisa sedikit lebih baik lagi, atau dengan harga yang lebih murah sekitar 100 ribuan, bakal nggak ada lawan device ini di price range yang segitu. Oke deh good people, sampai di sini buka kardus dan ulasan singkatnya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.